Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman Hopeng Siang Ho, keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem yang Tuhan Yesus cintai. Rasanya at home sekali saya ada bersama dengan saudara. Tadi waktu aku datang dari bawah sampai atas, semua masih pada kenal bro. Ya, masih pada kenal. Hanya mereka semua melihat rambut saya. Ya, yang sudah mulai beruban. Jadi rambut uban itu bukan tanda tua. Tapi tanda sudah meninggalkan dunia hitam. Jadi penuh kemuliaan Tuhan. Mau kasih tepuk tangan buat yang rambut putih? Ya. Ini bukan kampanye pemilu ya. Terserah tafsiran saudara semua. Terima kasih Pastor Arif, sahabat yang kalian dengan istri sangat menginspire dalam hidup saya. Ya, gereja ini menjadi berkat, menjadi garam dan terang buat bangsa dan kota. Terima kasih buat teman-teman para gembala, majelis, ya semua yang memberikan anugerah saya hari ini bisa share sesuatu. Tadi pagi sesi pertama bicara tentang family. Father and mother, I love you. Jadi dari bawah, anak bagaimana menghormatin kepada orang tua, submission. Oke, menghormatin orang tua, mencintai orang tua, berbakti kepada orang tua, juga kepada pemimpin. Yang kedua, hari ini saya akan bicara tentang kebalikannya. Tadi dari bawah ke atas, sekarang dari atas sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai leader, siapapun saudara pasti akan menjadi pemimpin. Minimal di dalam keluarga Anda. Ya, oke, dari atas ke bawah. Temanya adalah tentang fathering, leadership. Pak Philip tadi memberitahukan Pak Tim, kok temanya pas sekali karena hari-hari sekarang adalah Valentine Day, ya, hari kasih sayang. Jadi ini dua tema ini bicara tentang relationship, connected dan relationship. Baik, fathering, leadership, kepemimpinan, pembapaan. Pada waktu aku mengajar beberapa tahun yang lalu di Maranatha sebagai dosen luar biasa, artinya biasa di luar, karena mengajar 1 tahun hanya 3 malam saja di pasca sarjana S2 manajemen ekonomi. Saya diundang bukan karena PhD, tapi karena latar belakang sebagai praktisi di dunia HR. Jadi mata kuliahnya adalah tentang leadership. Oke, nah saya belajar banyak tentang materi-materi tentang dari John C. Maxwell dan yang lain-lain. Sampai saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa leadership yang paling up to date, leadership yang jawaban buat dunia ini bukanlah leadership yang tipe A, tipe B, tipe C. Tetapi saya menyimpulkan di dalam kuliah pada waktu itu dan sampai hari ini bisa diterapkan di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam bisnis, di dalam masyarakat, di dalam pemerintahan. Kepemimpinan itu namanya adalah fathering, leadership, kepemimpinan, pembapaan. Ayatnya Yohanes 14 ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saya ingin mengajak teman-teman, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat ini sama-sama. 2-1. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Sekali lagi 2-1. Tuh kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yang percaya firman Tuhan katakan, amin.
Saudara Filipus bertanya kepada Yesus, sebenarnya hari-hari sekarang adalah hari-hari terakhir. Yang dikatakan Maliaki 4 ayat 5 ke 6. Hati bapa-bapa akan balik kepada anak-anak dan hati anak-anak akan balik kepada bapa-bapa. Karena kalau tidak, aku akan menghancurkan bumi ini. Tetapi kalau sampai terjadi terobosan terjadi, hati bapak-bapak balik kepada anak dan anak balik kepada bapak, akan terjadi pemulihan yang sangat amat luar biasa. Karena itu jeritan daripada generasi ini, jeritan daripada zaman ini, di pasar, di kota, di gereja, di pabrik, di dalam keluarga, jeritan ini adalah diwakili oleh Filipus ngomong ini, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Kenapa? Karena Bapa itu adalah sumber. Bapa bukan bicara tentang gender. Seorang wanita juga yang punya hati Yesus adalah punya spirit of the man Yesus Kristus. Katakan amin. Bagi Alkitab Tuhan, pria dan wanita equal, sama, hanya fungsinya beda. Bapa adalah sumber. Kok nggak ada yang nyebut amin dulu. Bapa adalah sumber. Kalau sumber airnya bersih, tahun 88 atau ke aqua, dari hulu ke hilir akan bersih. Tapi kalau sumbernya kotor, sumbernya racun, dari hulu ke hilir akan menjadi racun. Ketika sumber dipatahkan, ketika sumber hidupnya tidak kudus, ketika sumbernya sontoloyo, sebagai seorang sumber ayah, sebagai seorang sumber ibu, enggak benar, akibatnya akan terjadi banyak luka-luka yang terjadi sepanjang hidup anak-anak dan orang-orang yang dipimpin. Bapa adalah sumber. Kalau Bapa dipulihkan, sumbernya dipulihkan, pasti hulu ke hilir akan terjadi terobosan pemulihan yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ini terjadi di gereja Tuhan. Ini terjadi di pabrik-pabrik. Ini terjadi juga di zaman era pemerintahan Jokowi ketika sumbernya, pemimpinnya punya hati Bapa. Terobosan akan terjadi dalam semua lini, dalam semua kementerian, dalam semua departemen, dalam semua sumber unit dan yang lain-lain. Karena itu Alkitab katakan Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Terus itu sudah cukup. Hadirkan seorang papa yang baik di dalam keluarga. Yang bertanggung jawab. Itu sudah cukup. Pasti isi akan aman. Anak-anak akan betah di rumah. Dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Kalau perusahaan ingin maju, hadirkan seorang pemimpin yang punya hati Bapa. Pasti karyawan akan betah seperti keluarga sendiri. Pasti akan terjadi terobosan-perterobosan. Penemuan-penemuan baru, bisnis-bisnis baru, berkat-berkat baru. Kalau ingin terjadi pemulihan di kota, di gereja Tuhan, munculkan seorang pemimpin, gembala-gembala besar ataupun kecil, yang punya hati Bapa. Ketika sumbernya penuh dengan urapan, pewahyuan, value yang dari Tuhan, pasti, katakan pasti, dari hulu ke hilir akan terjadi kebangunan rohani yang sesungguhnya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita.
Sumber itu adalah Bapa. Sumber itu adalah Ayah. 42 tahun aku terjun dalam pelayanan karena anugerah Tuhan. Di dalam gereja dan di luar gereja. Sebagai PDP, pendeta dan profesional. Dan saya melihat. Dan saya mengalami. Konseling-konseling apakah yang paling banyak dilakukan. Perpecahan suami istri, hancur, selingkuh, homoseks. Sek-sek, suk-suk, nyong-nyong, monyong. Itu awalnya dari ketidakhadiran seorang ayah yang berfungsi. Relationship esensinya adalah hati Bapa dicurahkan kepada anak-anaknya kita. Walaupun saudara tidak punya ayah yang baik, ibu yang baik, dan yang lain. Tapi ketika engkau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Bapa surgawi, dia adalah Bapa yang setia, dia adalah Bapa yang sejati. Yesus Kristus Tuhan namanya. Karena itu kita berdoa, Bapa kami di dalam surga, berarti di dalam hidup saudara dan saya sudah ada potensi, sudah ada satu anugerah. Kita bisa menjadi Bapa yang baik oleh karena Yesus Kristus Tuhan Raja kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, sekarang kita akan masuk. Bapak yang bagaimana Pak Tim yang akan bisa memulihkan banyak orang? Bapak yang bagaimana, apakah tipenya, ciri-cirinya? Oke, maka kami ya mengakronimkan, maafkan pakai bahasa Inggris tapi bahasa Inggris yang sederhana. Dengan satu kata, orang yang akan menjadi Bapa harus punya yang namanya, katakan kedewasaan. Katakan dewasa. Kedewasaan. Alkitab katakan ada Kristen yang kanak-kanak, muda, dan dewasa. Katakan dewasa. Jadi seorang yang namanya Bapa yang baik adalah pemimpin yang baik harus dewasa. Katakan Yesus dong. Nah, dewasa dalam bahasa Inggris adalah matang, itu adalah singkatan daripada be rife. Ya, izinkan saya menerjemahkan dalam bahasa Inggris dengan sederhana. Be rife itu adalah singkatan. Next, singkatan be ripe. Ya, be ripe itu adalah akronim. Nah, dalam waktu 40 menit kita akan bahas tentang be ripe itu akronim. BERIP. Siap? Yang pertama, balance. Katakan balance. Nah, seorang yang dewasa itu adalah balance, seimbang. Katakan seimbang. Balance is the key of life. Keseimbangan adalah kunci dari kehidupan. Pernah pada waktu kecil kita naik sepeda bisa jatuh? Karena tidak seimbang. Orang yang tidak seimbang dalam hidupnya pasti akan jatuh. Baik secara spiritual, secara mental, secara tubuh, hendaklah kamu sempurna. Jadi kita harus melatih spiritual kita, roh kita dekat dengan Tuhan, katakan amin. Tapi kita juga harus melatih soul kita, jiwa kita, karakter kita, kebaikan kita, sukacita, dan yang lain-lain. Termasuk juga fisik kita harus dilatih. Makanan kita harus dijaga. Jangan semua makanan dicia. Bapau, bakyak, barongsai, babi, bagong. Dicia jadi gendut. Bukan kurus, kuyus. Ya, karena segala macam. Karena itu saya menjaga setiap pagi, saya menjaga tubuh saya. Makanan hanya buah-buahan, nanas, pepaya, dan yang lain-lain. Siang dijaga, malam dijaga. Dan sport seminggu 3 kali, 4 kali. Supaya saya bisa mengantar cucu saya, kalau Tuhan berkenan ingin supaya dia diwisuda. Kalau Tuhan berkenan saya ingin mendampingin dia juga menikah dan yang lain-lain.
Keseimbangan adalah kunci kehidupan. Nah, seorang pemimpin, seorang bapak harus punya keseimbangan ini. Susah atau gampang? Gampang atau susah? Enggak mudah. Karena kecenderungan dalam hidup manusia, orang kalau terlalu tegas, enggak lembut. Tapi kalau lembut, enggak tegas. Saya banyak menemukan orang yang sangat tegas. Dari jalan juga sudah beda. Hadiratnya sudah terasa. 10 meter orang sudah terkurap semua. Dan kalau dia hadir pertanyaannya, target udah kecapai belum? Pak gini-gininya, saya nggak mau tahu. Nah, satu kata itu ciri orang yang sangat tegas. Muka merah, kuning, hijau. Pak Tim, kalau saya sudah enak, saya harus marah. Marah. Bagus saya lepas. Saya katakan, bro, kalau brother marah, kelepasan. Tapi yang dimarahinnya itu kemasukan setan. Ingat terus dengan kata-kata bro sebagai seorang CEO. Nah, orang yang tegas itu hebat. Target. Nggak cukup 1, 2, 3, 4. Nggak ada habis-habisnya baterainya. Semoga bukan isi 1, isi 2, isi 3, isi 4. Dari jalan juga ada beda. Ada yang menghalangi tendang. Ada yang tenang. Beli toko dengan tukang tokonya dibeli. Tukang jamu dengan tukang jamunya dibeli sekalian. Pak Andi ketawa, kelihatannya ingat seseorang. Itulah yang terjadi. Orang dominan. Tapi kurang baik hati, lembut. Kebalikannya ada orang yang lembut, sangat baik hati, kalem, tenang, rajin menabung. Keinjak kaki juga enggak marah, hanya gini, mas, kaki emas, injak kaki saya. Angkat dong sedikit. Sangat sabar. Tapi enggak tegas. Karyawan enggak capek, enggak apa-apa. Bagaimana, kok Pak saya enggak capek, enggak apa-apa. Baik hati, tapi tidak tegas. Nah, seumur hidup saya jarang menemukan orang yang tegas, tapi dia bisa lembut. Orang yang lembut bisa jadi tegas. Dia melakukan secara profesional sebagai seorang CEO, sebagai manajer, sebagai pendeta, sebagai pemimpin, sistem by sistem. Tapi sekaligus juga secara personal, touching sampai caricing. Subkadi itu napa, jarang terjadi. Jadi seorang pemimpin yang dewasa bisa seimbang gini. Ada saatnya tegas, ada saatnya lembut. Karena kenapa? Karena di quote ini dikatakan, orang yang disiplin tegas tanpa kasih, orang tua yang demikian akan mengakibatkan anak-anak berontak dan terluka. Karena selalu harus target, harus nilai 10, harus nilai 12, harus nilai 17. Begitu pulang sekolah yang ditanya bagaimana PR kamu, bagaimana tugas kamu dan yang lain-lain. Itu akan mengakibatkan anak berontak dan terluka. Tapi sebaliknya orang tua yang terlalu baik, kasih tanpa disiplin, liar dan tidak taat. Pap, mam, saya mau nginep di rumah, nggak apa-apa. Mau pulang, mau begadang, mau mengandung sebelum menikah, nggak apa-apa. Monyong. Anak-anak kita akan menjadi liar dan tidak ada ketaatan. Harus belajar seimbang katakan. Katakan yes. Katakan yes. Karena itu di dalam sebuah kepemimpinan orang tua tidak bisa sendiri. Harus duet dengan pasangannya. Jangan duel.
Yang satu pasti tegas, mungkin isinya tegas. Ya, aturan, cermat, teliti, sampai rambut pinaknya 0,0 sekian dia tahu. Siapa yang memindahkan ini? Tahu. Tapi mungkin adalah suaminya adalah seorang yang lembut, baik hati, sabar. Perpaduan ini enggak mana yang benar, mana yang salah. Bukan. Tapi duet, bukan duel. Bersatu, kolaborasi untuk menciptakan satu atmosfer keluarga yang seimbang. Termasuk juga di dalam gereja, termasuk juga di dalam kepemimpinan, termasuk di dalam organisasi. Keseimbangan adalah kunci kehidupan. Katakan amin. Saya adalah tipe orang yang sangat friendship, relationship, ship. Oke, kalau sudah ibadah selesai, hey, udah pulang, hey semua. Istri saya adalah tipe dominan cermat. Kalau sudah selesai langsung di mobil, titit. Tenang mam, masih ada jiwa-jiwa yang perlu dirayanin. Mana yang benar, mana yang salah. Dua-duanya saling mengisi. Nah di sanalah perlunya kasih yang mempersatukan. Katakan amin. Ya, keseimbangan. Yang kedua, seorang yang dewasa adalah yang punya envisioning. Ayatnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Siapakah role model yang paling hebat di dunia? CEO yang terhebat di dunia? Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan dulu. Yesus memberikan contoh. Dia berkhotbah kepada 5.000 orang. Di filter jadi 70 orang. Dari 70 orang ini menginjilin bersama-sama. Artinya 140. Dari 70 orang ini, 140 orang ini di filter jadi apa? 12. Dari 12 orang ini di filter menjadi 3. Dari 3 di filter menjadi 1. Yohanes di Patmos. Bayangkan, hanya dengan 12 murid. Bukan 5.000 orang. Bukan 140 orang. Yesus fokus impartasi gereja sel yang sesungguhnya. Enggak ada metode, enggak ada sistem bagi hidup. Tidur bersama-sama, makan bersama-sama, ngorok bersama-sama. Dan yang lain-lain. Dari 12 orang ini, ujung bumi dimenangkan oleh Injil Kristus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Gereja ini sangat fokus, betul sekali. Harus fokus kepada gereja sel. Karena sifat manusia, karakter manusia nggak bisa diseminarkan, nggak bisa dikhotbahkan seperti hari ini langsung berubah. Enggak, ini hanyalah inspire, ini adalah trigger firman yang hidup. Katakan amin. Tetapi di gereja sel itulah, di komsel itulah kehidupan suka duka kita. Dosa-dosa di bawah karpet harus berani dibukakan. Karena itu Yakobus 5 ayat berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Di komsel akan terjadi mujizat, ada pengakuan dosa. Ada pertobatan yang sejati. Di komsel kecil lah orang akan banyak dipulihkan. Touching, mengalami terobosan yang dari Tuhan. Katakan amin. Yesus punya visi sebelum murid-muridnya lahir. Karena itu dunia membuktikan buku yang dibuat oleh seorang ahli. Siapakah orang yang paling populer di dunia? Waktu saya baca, saya kaget. Ternyata Nabi Muhammad. Yang kedua adalah Rasul Paulus. Yang ketiga adalah Yesus Kristus. Kenapa demikian? Pasti. Karena Yesus bekerja hanya 3,5 tahun.
Tapi Yesus sudah mempersiapkan Paulus lebih hebat, murid-muridnya lebih hebat daripada gurunya. Kalau dibandingkan Yesus pelayanannya dengan Rasul Paulus disatukan, berarti dia adalah lebih daripada Nabi Muhammad. Jadi dunia terinjili oleh karena pelayanan Paulus yang dimuridkan oleh Yesus Kristus. Poin saya, kalau Anda sebagai ayah, pastikan anak-anak Anda lebih hebat dalam semua yang baik daripada papa mamanya. Pastikan kalau Anda punya pabrik sebagai pemimpin, pastikan anak-anak Anda, staf Anda, supervisor Anda lebih hebat dari Anda biar nama Tuhan dipermuliakan. Pastikan Anda sebagai gembala-gembala, mau gembala junior, gembala domba, gembala kambing, gembala entok, gembala senior, pastikan anak-anak Anda pastikan akan dipakai Tuhan seperti double porsi, seperti Elia kepada Elisa, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kok nggak ada yang kasih tepuk tangan? Kalau ini terjadi, apa yang terjadi? Murid-murid sekolah minggu kita akan dipakai lebih dahsyat daripada gurunya, bahkan digembalanya. Staf-staf kita akan lebih hebat daripada ownernya. Apa yang terjadi? Bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada dua murid-muridnya. Bahwa kamu akan melakukan perkara yang jauh lebih besar yang pernah aku lakukan. Inilah seorang pemimpin sejati yang punya hati Bapa. Brother Arif, apa jadinya gereja ini kau menerapkan prinsip tentang envisioning ini? Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tapi dalam kenyataan hidup real, 42 tahun aku di gereja dan di dunia profesional bisnis, sangat jarang menemukan seorang pemimpin yang punya hati Bapa. Yang ada adalah bukannya dibina, tapi dibinasakan. Pae. Dut, Dewi sudah jadi malaikat kemarin. Begitu ada yang menonjol lebih hebat, karunianya, leadershipnya, khotbahnya, menjadi insecure buat seorang pemimpin. Dan seperti Raja Herodes membunuh potensi 2 tahun ke bawah. Karena insecure. Saya berdoa dan kita berdoa. Itu tidak terjadi di gereja sidang jemaat Bethlehem Bogor. Justru muncul pemimpin-pemimpin yang lebih hebat dari Pastor Arif dan gembala-gembala yang lain. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Seorang bapak yang baik, walaupun dia tukang beca, anaknya ngomong gini, Pap, saya ingin jadi tukang insinyur. Bapaknya gak akan ngomong gini, Nak, ingat kamu itu bapak kamu tukang beca. Tahu nggak? Kamu pantasnya adalah jadi tukang sampah. Nah, bapak yang gini adalah bapak yang sencimping gelo siah maneh. Jam 7 lebih 5 menit. Sencimping gelo. Gak mungkin. Bapak yang baik ngomong gini, Nak, walaupun papa tukang beca, Papa akan berjuang segenap hati, segenap jiwa. Banting tulang, banting kepala, banting beca, banting monyet, banting tikus. Untuk supaya bisa cawakan anak Papa, kalau harus Papa gak usah makan 3 kali, cukup sekali saja supaya jadi kuyus.
Papa akan bekerja, orang lain delapannya. Saya kerja 20 jam untuk anak, untuk anak, untuk anak. Itu Bapak yang baik. Kalau muncul pemusik-pemusik yang punya hati Bapak, 2-3 tahun lagi akan muncul pemusik-pemusik yang lebih hebat dari seniornya. Apa yang terjadi di sekolah minggu? Terjadi di next generation, youth, teen. Apa yang terjadi di gembala-gembala? Apa yang terjadi di kota-kota? Apa yang terjadi di pabrik-pabrik? Di perusahaan-perusahaan? Akan terjadi kebangunan yang sesungguhnya. Dan dunia membutuhkan marketplace lah sasaran daripada kerajaan Allah. Yang ketiga, role modeling. Nah, saya tampilkan cucu saya waktu itu 1 tahun dibawa ke New Zealand, di Kingston, di Melbourne kesananya. Loh, saudara, sepanjang mata memandang 200 km itu hamparan. Wah, itu hijau dan segala macam. Nah, itu saya waktu itu Kokonoa umur 6 bulan kalau nggak salah. Kan kalau saya training selalu bukannya, teman-teman katakan 21, betul. Itu adalah salam dare to change, training kami waktu pertama. 21, betul, betul dipotong, otomatis saya kata betul, saya betul begini. Itu saya nggak sadar gendong cucu Kokonoa. Masih kecil, belum tahu apa-apa. Dia juga ikut-ikutan grandpa-nya yang ganteng seperti Jackie Tim. Dia juga langsung gini, wow, impartasi terjadi. Nah, ini baru kemarin di Gedung Putih, ya, di Kampung Daun ada ruangan yang sangat besar tempat dia bermain. Besar berapa hektar ya. Saya ingin melatih dia jumpaitan. Padahal saya udah umur 62. Kaki juga ada kiok-nyon kadang-kadang gini ya. Beda udah koncer. Tapi demi cucu. Koko bisa jumpaitan enggak? Udah dilatih sama papa mama? Belum grandpa. Nah saya disebutnya grandpa. Lamun kungkung kolot teuing. Ya. Ya. Opa takut top gua embung peot, ya udah grandpa. Belum. Wah, saya agak titip, agak terpaksa, tapi dengan sukacita. Kokonoa, lihat nih. Grandpa akan jumpaitan seperti waktu muda Jackie Chan. Saya jumpai sekali. Begitu jumpa saya, benar saudara, itu kepala goyang. Itu goyang. Seperti vertigo, aduh goyang, udah pusing itu. Ini kepalanya, ini bocor enggak, ini yang udah. Tapi demi cucu, karena saking sayangnya, saking rindunya sama cucu, saking inginnya cucu saya bisa jumpaitan seperti Jackie Chan. Maka saya melakukan yang kedua, Koko mau coba lagi? Boleh, tapi grandpa duluan. Aduh. Maka kita langsung talk share begini. Suster memperhatikan dan momen ini akan menjadi histori saya seumur hidup. Begitu kita jumpaitan, langsung kita jumpaitan dan sukses dua-duanya. Sejak hari itu, Kokonoa selalu tiap hari kata mama papanya, jumpaitan terus. Mau di Gedung Putih ataupun di Ranjang. Dan akibatnya akhirnya adiknya keluar juga kedua. Kok nggak ada yang kasih tepuk tangan dulu? Poinnya di mana ya? Poinnya adalah singkat aja. Role model adalah puncak yang tertinggi di dalam dunia kepemimpinan. Role model, teladan adalah the peak, puncak tertinggi di dalam dunia kepemimpinan. Anda boleh khotbah jutaan kali,
Tapi kalau Anda tidak menghidupi khotbah itu, maka itu justru akan menjadi bumerang dan menjadi luka buat anak-anak kita. Nak, jangan merokok ya, jantung, paru-paru, kanker, kantong kering, jangan ya. Sampai si bapak udut di Samsu. Nak, jangan ya, jangan. Si anak ngomong ini, bapak itu gila atau waras ya. Katanya jangan merokok, tapi si bapak itu menghancurkan luka. Teladan adalah puncak tertinggi dari leadership, kepemimpinan. Kok nggak ada yang kasih tepuk tangan? Dan ingat, ada dua mata kecil yang terus mengawasin kehidupan papa dan mamanya. Apakah sesuai dengan kata-kata yang diucapkan? Dan pada umur 12 tahun akan muncul namanya, dia tidak akan banyak mendengar semua nasihat orang tua. Yang berfungsi adalah dia akan melihat dengan matanya apakah betul papa mamanya melakukan yang disampaikan yang menjadi kehidupan setiap hari. Role model. Tidak bisa digantikan dengan apapun juga dalam kepemimpinan. Lanjut. Bisakah pemusik maju ke depan dengan leader singernya? Beberapa menit kita akan selesai. Be right, B pertama, balance. Yang kedua, envisioning. Yang ketiga, role modeling. Yang keempat, inspiring. Dasarnya adalah firman, bukan filosofi, bukan filsafat, bukan metodik. Tetapi semua dasar yang kita sampaikan adalah firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saya juga belajar setiap kali meeting-meeting terjadi, maka saya akan menyampaikan dengan bahasa mereka, dengan bahasa universal. Tetapi orang-orang yang ngerti akan tahu semua kata titik koma itu semua adalah firman Tuhan. Yang dikemas dengan bahasa yang universal, karena saya sangat yakin firman itu adalah kekuatan yang tidak bisa dipatahkan. Lebih daripada semua ilmu di dalam dunia. Dasarnya adalah firman. Selanjutnya adalah positioning. Seorang bapak yang baik, balance. Apa lagi? Envisioning, punya visi. Sebelum anak kita punya visi, anak rohani maupun anak kandung, papa yang baik sudah punya visi jauh. Seperti Yesus, jauh sebelum murid-muridnya tahu. Bukan hanya role model. Setuju gak role model penting? Penting. Anda tadi puji-pujian sangat luar biasa sekali. Role model. Dan yang di bawah itu ketika aku lihat, wow. Tapi kalau Anda role modelnya, apa yang terjadi? Impartasinya kan semuanya lesu. Tapi Anda hebat sekali. Keren banget. Yang selanjutnya adalah positioning. Seorang bapak yang baik tahu anaknya itu cocoknya di mana. Potensinya di mana. Kelemahannya di mana. Bukan diserahkan kepada psikolog, psikiater, bimbingan karir. Walaupun saya menghormatin guru sekolah minggu. Tapi sebenarnya tugas daripada seorang bapak, seorang ibu harus tahu positioningnya di mana. Termasuk kalau kita menjadi pemimpin di gereja ataupun di perusahaan,
Kita harus tahu staf kita itu kuatnya di mana, lemahnya di mana. Jadi CEO yang terbaik sebenarnya sederhana. Dia jago memilih orang dan menempatkan tepat kepada potensi kapasitas seseorang. Sangat sederhana, pasti jadi CEO yang terbaik. Nah, saya punya 2 orang anak. Sieni dengan Henry. Next fotonya. Oke. Sieni adalah gambaran mukanya itu adalah seperti mamanya. Seperti kakak adik katanya. Tapi sifatnya, ya temperamennya itu seperti papanya. Yang tadi supel, sup kadieu, sup kaditu napa. Networks, ya selalu ketemu di mana dan yang relationship. Jadi sejak SMP saya udah tahu Sieni cocoknya jadi PR. Jadi sales marketing, dalam dunia people, di HR, dunianya pokoknya people aja. Jadi pada waktu kuliah di Singapura dia ngambil jurusan adalah jurusan sales marketing. Setelah selesai, betul aja hari ini walaupun dia udah punya anak 2 dan suaminya juga ada usaha, dia meneruskan bisnis aku menjadi GM di PT Oxy. Karena dimanapun dia ketemu dengan orang, ujung-ujungnya selalu banyak closing terjadi. Kenapa? Memang spiritnya, karismanya itu memukau. Kuatnya. Beda dengan anak yang kedua. Anak yang kedua itu Henry. Mukanya katanya seperti papanya. Tapi karakter dasarnya seperti mamahnya. Tegas, go setting. Ujung-ujungnya adalah cuan. Pelayanan nih mereka teh cuan dulu. Ada udang di balik bakwan. Waktu kecil juga udah kelihatan. Itu sudah nalurinya sudah ada walaupun dilatih. Bakso ada 10. Dia lihat kiri kanan depan belakang. Pap, sudah kenyangnya. Mam, udah kenyangnya. Ci, udah kenyangnya. Belum dijawab langsung 10-nya masuk ke sini semua. Sampai kita kaget. Karena itu sebelum dia kuliah di Melbourne, saya minta dia sekolah dulu YMN Youth with a Mission. Di Perth, sekolah Alkitab dulu setahun. Supaya dasar imannya, ketulusan hatinya mengakar kepada Kristus. Jangan uncuan, bocuan, bosipun. Yes? Nah, dia cocoknya adalah di bisnis, ketika kuliah di bisnis. Dan akhirnya sekarang ada di KB Pharma, di bagian bisnis dan yang lain. Jadi kita harus arahkan anak-anak kita, kandung, anak-anak rohani kita, anak-anak karyawan kita, staf kita, oke, full time kita, pelayan-pelayan Tuhan kita, arahkan sesuai dengan potensi panggilan dia yang Tuhan sudah taruh. Pada akhirnya, excellent, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, nangkap sesuatu? Ini agak dalam tetapi bisa diterapkan dalam semua aspek. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam gereja. Dan yang terakhir, seorang yang punya hati Bapa harus selalu ada encounter setiap hari dengan Bapa surgawi. Harus ada keintiman menangkap hati Bapa. Pewahyuan yang baru. Insight yang baru. Karena kau tidak berubah akan punah hidupnya. Belajar terus kepada encounter Tuhan dan juga encounter zaman sekarang. Kau dia mendapatkan encounter dari Bapa surgawi, hikmat, kepintaran, pewahyuan yang baru seperti Daniel. Dan juga banyak belajar dalam dunia gadget hari-hari sekarang, dunia teknologi. Sampai hari ini aku 62, tapi gaul aku sama umur 20 tahun.
Anak-anak rohani aku sudah 5 generasi dan saya belajar tentang IT, saya belajar tentang finance, saya belajar lagi tentang outsourcing, saya belajar lagi tentang sales, saya belajar lagi tentang legal, saya belajar lagi tentang cash flow, saya belajar terus sampai hari ini, sampai Tuhan panggil saya dalam hidup dan yang lain-lain, encounter. Nah kalau kita udah encounter, baru kita bisa mengencourage. Encourage itu adalah kita punya anak sekolah minggu. Dia kelihatannya tertolak terbuang. Dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Kita kasih encourage. Kamu anak bapak diinjili. Kamu bisa, enggak kok. Semua orang ngomong saya itu anak haram. Saya itu jelek. Hidung saya cutbray. Muka saya Hitachi, hitam tapi Cina. Ya enggak. Koko juga cadel, Koko juga pernah membunuh diri. Oh gitu kok, benar. Di-encourage, dimotivasi dari 0 sampai bertumbuh. Nah kalau sudah di-encourage, dia mulai berkembang. Seperti Iwan Joshua, dulu hanya tukang ketik aja, di-encourage akhirnya berkembang. Sesudah berkembang, baru kita endorse, promosikan. Brother Arif, saya punya teman nih. Iwan Joshua keren. Wah, touching, jadi cari cing KB. Ini kena di end. Saya masuk ke perusahaan. Ada training bagus nih, mau nggak undang? Jamin, bagus. Siapa? Ini teman saya. Di endorse. Endorse itu apa? Dipromosikan. Nah seorang yang punya hati Bapa, seorang yang dewasa akan sangat bersuka cita melihat orang lain lebih hebat, lebih terkenal, lebih dipakai daripada dirinya sendiri. Ini adalah hati Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, BRIFE adalah kedewasaan, tapi mengandung akronim. Ya, mari kita bangkit berdiri dan kita bacakan. BRIFE, B pertama adalah balance. Yang kedua, envisioning. Yang ketiga, role modeling. Yang keempat, inspiring. Yang kelima, positioning. Yang kelima, encouraging. Saya percaya kalau diterapkan BRIFE ini dengan konsisten dan pertolongan Roh Kudus, akan terjadi terobosan yang sangat dahsyat di dalam setiap aspek dalam hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita sambut firman dengan nyanyian tadi. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Nyanyikan dari awal. Kasih dari surga. Amin. Kasih dari surga memenuhi Tuhan, pakai hidup kami. Amin. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih-Mu menjamah hati kami. Kasih dari Yesus membakar, mengalir. Amin. Pakai hidup kami. Bisakah saudara mengangkat hati dan tangan, katakan mengalir. Kasih dari tempat tinggi.
surgawi, aku berdoa meminta anugerah Tuhan supaya turun jubah Elia kepada Elisa di gereja ini, sidang jemaat Allah Bethlehem, kota Bogor. Dalam nama Yesus. Bukan menjadi garam dan terang hanya di rumah, bukan hanya menjadi garam dan terang di gereja saja, tapi aku minta bersama dengan gembala senior dan gembala-gembala yang lain, dengan pelayan-pelayan Tuhan, dengan depan, belakang, kiri dan kanan, di atas bakum pun mengangkat hati. Tuhan pakai gereja ini menjadi garam dan terang dunia, menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini, menjadi garam, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Yesus. jiwa-jiwa generasi penerus. Dalam nama Yesus. Siapa yang mau supaya kasih Tuhan dicurahkan dalam hati saudara? Siapa yang mau? Siapa yang rindu supaya Tuhan mencurahkan kasih Yesus, hati Bapa untuk gereja ini, untuk kota Bogor, bahkan dipakai untuk Indonesia? Yang mau, angkatlah hati dan tangan saudara. Ini adalah hari kasih sayang. Mengalir Kasih dari tempat ini